ke perpustakaan dengan metode kualitatif. Data penelitian ini didapat dari kajian pustaka. Pemilihan akhlak bisa menjadikan akhlak yang hebat pula. Siswa dapat berprestasi dalam belajar dan berakhlak mulia. Kata kuncinya pola komunikasi guru agama dan siswa. Berkomunikasi merupakan kebutuhan setiap manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hampir tidak mungkin lagi jika seseorang yang dapat menjalani hidupnya tanpa berkomunikasi dengan orang lain, sebab tanpa berkomunikasi manusia tidak akan bisa menjalankan fungsinya sebagai pembawa amanah dari Tuhan di muka bumi. Komunikasi ialah hubungan kontak langsung maupun tidak langsung antar manusia, baik individu maupun kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari, disadari atau tidak, komunikasi adalah bagian dari kehidupan itu sendiri, karena manusia melakukan komunikasi dalam pergaulannya dan kehidupannya. Istilah kata pada pola komunikasi biasanya disebut juga sebagai model, yaitu sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang berhubungan satu sama lain untuk tujuan pendidikan keadaan masyarakat. Pola itu sendiri artinya bentuk atau model, suatu peraturan yang bisa dipakai untuk menghasilkan suatu atau bagian dari sesuatu. Khususnya jika yang ditimbulkan cukup mencapai suatu jenis untuk pola dasar yang dapat ditunjukkan atau terlihat. Pola komunikasi yaitu proses yang dirancang untuk mewakili kenyataan, keterpautan unsur-unsur yang dicakup beserta keberlangsungan guna memudahkan pemikiran secara sistematik dan logis. Dapat disimpulkan bahwa dalam perjalanan timbulnya akhlak yang tidak baik terhadap siswa akan menyebabkan hal yang buruk bagi perkembangan jiwa dan masa depan siswa tersebut, di mana sekolahlah yang berperan aktif dalam membentuk jati diri siswa tersebut, karena siswa banyak menghabiskan waktunya di dalam sekolah. Apabila akhlak dan perilaku siswa tersebut belum dapat dikategorikan baik, maka guru yang harus bekerja keras untuk mewujudkan akhlak yang baik tersebut untuk kelangsungan hidup siswa yang baik, terutama guru agama. Karena guru agama yang sangat berperan aktif dalam mewujudkan akhlak yang baik bagi siswanya. Dalam proses belajar mengajar, terdapat banyak bidang pelajaran yang dikembangkan, baik pelajaran umum maupun agama. Akan tetapi penulisan hanya terfokus pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Karena pada zaman sekarang ini perlu ditekankan ilmu-ilmu agama untuk anak-anak khususnya remaja. Dengan latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk menelusuri kembali pola komunikasi guru agama dalam pembinaan akhlak siswa SMKN 63 Jakarta. Melihat fenomena di atas cukup penting sekali bahwa pola komunikasi guru dalam suatu kegiatan belajar dan mengajar, karena itu mengugah penulis untuk mengangkat judul pola komunikasi guru agama dalam pembinaan akhlak siswa SMK 63 Jakarta. Cukup sekian pemaparan proposal skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Baik, langsung dilanjut ya. Izin mau share screen, Mbak Elok? Saya? Oh iya. Terima kasih. Udah kelihatan belum? Sudah, Jihan. Ya. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan proposal skripsi berjudul Strategi Komunikasi Organisasi dalam Membentuk Manajemen Pondok Pesantren, studi kasus di Pondok Pesantren Arisalah Ciamis.
Nah, untuk latar belakang diadakannya penelitian ini, berdasarkan kemajuan zaman dan kecanggihan teknologi menjadi tantangan yang sangat nyata saat ini. Dalam menghadapi tantangan modernitas tersebut, pesantren dituntut untuk melakukan berbagai inovasi dan pengembangan agar pesantren tetap bertahan. Pesantren merupakan suatu tempat pendidikan dan pengajaran yang menekankan pelajaran agama Islam dan didukung asrama sebagai tempat tinggal santri yang bersifat permanen. Nah, realitas yang terjadi menantang adanya pengembangan lebih lanjut tentang sistem pendidikan di pesantren agar menjadi lembaga pendidikan Islam yang potensial membangun sumber daya manusia Indonesia. Pesantren dinilai mampu menghadapi arus perubahan nilai dan mengajarkan pendidikan Islam yang berorientasi pada proses pengembangan dan penyelamatan fitrah manusia. Nah, untuk mengembangkan sistem pendidikan di pesantren itu tentu saja memerlukan sistem manajemen yang baik. Nah, dalam manajemen yang baik tentu saja ada komunikasi yang perlu dilakukan dengan baik pula. Nah, komunikasi yang dilaksanakan dalam sebuah manajemen itu tidak lepas dari komunikasi organisasi. Lebih jauhnya lagi akan membahas mengenai komunikasi interpersonal juga. Selanjutnya. Seorang pemimpin memegang peranan penting dalam sebuah organisasi karena pola kepemimpinan adalah penentu keberhasilan tujuan yang ingin dicapai dalam kelembagaan sebuah organisasi. Nah, sebagian pesantren di Indonesia memang sudah menerapkan pola manajemen yang baik, yang bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang kompeten yang bisa berkiprah di masyarakat. Namun, sebagian yang lain masih banyak pesantren yang masih menerapkan pola manajemen yang tradisional berdasarkan kepemilikan pribadi sehingga berdampak kepada sistem pendidikan yang kurang maksimal yang dirasakan oleh para santri. Selanjutnya. Komunikasi menjadi salah satu faktor penting dalam keberlangsungan sebuah manajemen organisasi. Masalah yang terjadi saat ini, kebanyakan pondok pesantren masih menerapkan pola tradisional. Adanya budaya pesantren yang feodalis dan patriarki membuat proses komunikasi seringkali terhambat, sehingga berdampak pada kualitas pendidikan di pondok pesantren. Tema ini menjadi penting untuk diangkat karena pesantren merupakan salah satu pilar dan penegak bangsa Indonesia. Kualitas pendidikan pesantren yang mampu bersaing secara global tentu menjadi nilai tambah bagi perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. Nilai-nilai yang terdapat di lembaga pendidikan agama seperti pesantren diharapkan mampu menghadapi serangan modernisasi yang sulit terbendung. Dengan dasar keagamaan yang kuat, ditambah dengan penguasaan keilmuan umum lainnya, akan memberikan nilai positif pada santri yang nantinya akan berkiprah di masyarakat. Dalam praktiknya bisa dilihat beberapa pesantren yang besar di Indonesia mampu menerapkan manajemen secara profesional dan telah mampu mencetak lulusan yang mampu berkiprah di masyarakat. Nah, kualitas pendidikan yang baik dapat dicapai dengan sistem manajemen pesantren yang terstruktur dan komunikasi yang lancar, baik antara pimpinan pesantren dengan para guru dan staf, pimpinan pesantren dengan para santri, maupun guru dan staf dengan para santri. Maka dari itu, peneliti tertarik meneliti bagaimana strategi komunikasi yang digunakan di Pondok Pesantren Arisalah untuk membentuk manajemen yang baik dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan pesantren. Nah, dari latar belakang tersebut, diidentifikasi masalah yaitu masih banyak pondok pesantren yang mempertahankan kultur tradisional yang didasari oleh kepemilikan pribadi, sehingga belum menerapkan pengelolaan manajemen secara profesional. Selain itu juga adanya proses komunikasi yang kurang sempurna yang disebabkan oleh kultur pesantren yang feodalis, sehingga ada batasan antara pimpinan dan juga para santri dan para guru. Nah, namun penulis membatasi pada lokasi yang diteliti, yaitu hanya di Pondok Pesantren Arisalah, dan juga objek yang diteliti itu hanya dari unsur pimpinan, guru, dan juga santri kelas 9 dan 12. Karena santri yang banyak berinteraksi dengan pimpinan maupun guru adalah kelas 9 dan 12. Dan juga dibatasi pada strategi komunikasi yang dilihat dari sudut pandang komunikasi organisasi. Nah, perumusan masalahnya ada 3. Bagaimana pola komunikasi yang terbentuk di Pondok Pesantren Arisalah, strategi apa yang digunakan oleh anggota organisasi untuk membentuk manajemen organisasi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, dan juga apa saja faktor pendukung dan penghambat proses komunikasi yang terjadi di Pondok Pesantren. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui pola komunikasinya dan strategi apa yang dilakukan, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam proses komunikasi. Manfaatnya secara teoritis itu dijadikan referensi untuk penelitian dalam bidang yang sama.
Dan secara praktis yaitu dapat membantu para pemangku jabatan, terutama pimpinan, untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Nah, secara garis besar tinjauan pustakanya dengan penelitian-penelitian sebelumnya itu ada perbedaan di antaranya di lokasi penelitiannya. Ada yang penelitian terdahulunya di lokasi pesantren yang berbeda, sedangkan penulis meneliti di Pondok Pesantren Arisalah. Dan juga dengan penelitian yang sebelumnya itu ada yang masih mengkaji komunikasi organisasi untuk mengembangkan manajemen itu masih secara global, masih secara umum. Namun peneliti hanya terfokus di pondok pesantren saja. Nah, selain itu juga ada penelitian mengenai efektivitas komunikasi organisasi itu yang dilaksanakan di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum itu menggunakan penelitian kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif. Nah, itu dengan tinjauan dengan penelitian sebelumnya. Untuk kerangka teorinya sendiri yang digunakan di sini adalah teori 4 sistem manajemen yang dikemukakan oleh Rensis Likert. Nah, teori ini membagi manajemen ke dalam 4 sistem, yaitu eksploitatif otoritatif, benevolent otoritatif, konsultatif, dan partisipatif. Dan teori yang paling relevan, yang paling bagus itu, yang dianggap paling baik itu adalah partisipatif, di mana antara pimpinan dan juga staf-staf yang ada di sana itu bisa saling mendukung dalam proses dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya metode penelitiannya itu jenis penelitiannya itu menggunakan kualitatif. Nah, pendekatannya itu menggunakan fenomenologi dan sumber datanya itu ada primer dan juga sekunder. Selanjutnya metode analisis datanya, yang pertama reduksi data, yaitu data-datanya itu memilih data yang diperoleh di lapangan berupa hasil wawancara dan dokumentasi, lalu disederhanakan lagi dan nantinya akan ditarik kesimpulan. Nah, sistematika penulisannya pada bab 1 itu pendahuluan berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan, perumusan, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, dan metode penelitian, serta sistematika penulisan. Yang kedua berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ketiga itu akan diberikan dulu profil pondok pesantrennya. Yang keempat baru dianalisis bagaimana strategi yang digunakan dalam strategi komunikasi yang digunakan dalam membentuk manajemennya, dan di akhir akan ditarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang dijelaskan pada bab 4. Nah, sekian presentasi mengenai proposal skripsi yang berjudul Strategi Komunikasi Organisasi untuk Membentuk Manajemen Pondok Pesantren. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Elsa. Silakan untuk mempresentasikan sebentar. Ya, mana sih? Stop share. Iya, sebentar. Udah kelihatan? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih pada Bapak dosen persintahan, pada teman-teman semua. Baik, saya akan menjelaskan proposal skripsi yang berjudul Strategi Pelatihan Muhadarah dalam Peningkatan Public Speaking Santri Pondok Pesantren Muhammad Amin Raja Tiangso, Talang Tumbago, Jakarta Timur. Langsung ke outline, Kak. Baik, dalam proposal skripsi ini ada beberapa poin yang harus dijelaskan. Dalam pertama bab 1 pendahuluan. Dalam
Pendahuluan ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, tentang permasalahan. Dalam permasalahan itu dibagi menjadi 3. Oh ya, maaf, di situ menjelaskan. Pertama itu ada identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Selanjutnya kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian, dan terakhir itu ada daftar pustaka. Terus selanjutnya itu pada bab 2 itu mengenai landasan teori. Dalam landasan teori itu menjelaskan tentang strategi. Yang pertama itu menjelaskan tentang pengertian strategi pelatihan muhadarah, tujuan pelatih speaking. Dalam public speaking itu menjelaskan mengenai pengertian public speaking, pentingnya mempelajari public speaking, kemampuan public speaking dengan baik, pentingnya public speaking dalam muhadarah santri. Yang terakhir itu ada tujuan public speaking. Nah, dalam bab 3 ini menjelaskan tentang gambaran umum Pondok Pesantren Muhammad Amin Rajot Yangso atau biasa disebut dengan profil pondok. Nah, dalamnya kan bisa kita mengetahui tentang sejarah pondok pesantren, tentang visi dan misi, struktur organisasi, program kegiatan, dan data siswa masing-masing setiap kelas. Nah, selanjutnya itu mengenai analisis hasil penelitian. Nah, ini sangat penting. Yang pertama itu menjelaskan tentang gambaran umum pondok pesantren, apa-apa yang ada dalam pesantren. Terus yang kedua itu menjelaskan tentang hasil temuan. Hasil temuan itu terbagi jadi 4. Pertama itu ada metode dalam muhadarah. 2, karakteristik santri dalam muhadarah. Peningkatan public speaking, pelatihan public speaking. Terus yang bab kelima itu membahas tentang kesimpulan, terus saran, dan terakhir itu daftar pustaka atau lampiran. Baik, pada kesempatan kali ini kita langsung saja kepada abstraknya. Nah, pada penjelasan. Jadi, kegiatan pelatihan muhadarah itu adalah kegiatan berlatih pidato atau kegiatan berbicara di depan umum yang biasa kita sebut dengan public speaking yang dilakukan setiap minggunya di Pondok Pesantren Muhammad Amin Rajot Yangso. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan santri khususnya dalam hal berbicara di hadapan banyak orang atau biasa di hadapan publik ya, dikarenakan santri memiliki maka dari itu perlu adanya pelatihan ya. Anak KP ini berbakat dalam berpidato, berceramah segala macam gitu kan di hadapan umum. Nah, dengan hal itu maka kita harusnya untuk berlatih ya agar supaya kita bisa dan terbiasa untuk berpidato. Nah, pelatihan adalah suatu upaya yang dilakukan secara terus-menerus dan konsisten agar apa yang diinginkan dapat mendapatkan hasil yang maksimal melalui pengembangan kebiasaan, pikiran, dan tindakan, kecakapan, pengetahuan, dan sikap. Nah, pelatihan itu sangat penting bagi kita semuanya. Terus permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah strategi yang digunakan para ustadz atau ustazah dalam melatih santri berpidato pada kegiatan pelatihan muhadarah dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam proses pelatihan. Nah, tujuan penelitian ini adalah menjelaskan strategi apa yang digunakan para ustadz atau ustazah ketika melatih santri berpidato pada kegiatan pelatihan muhadarah di Pondok Pesantren Muhammad Amin Rajot Yangso ini. Nah, dan juga untuk memahami faktor yang pendukung dan penghambat pada saat pelatihan muhadarah di Pondok Pesantren Muhammad Amin Rajot Yangso. Nah, adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif
kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi, yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data secara induktif, yaitu berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus. Kemudian dianalisis dan akhirnya ditemukan pemecahan persoalan yang bersifat umum. Nah, terus dari hasil penelitian ini, hasilnya adalah dengan adanya kegiatan muhadarah dapat mengasah kemampuan berpidatonya dengan rasa percaya diri. Santri yang pada awalnya belum percaya diri ketika berbicara di depan umum, sekarang ini mentalnya sudah terlatih. Lanjut, Kak. Nah, santri yang sebelumnya tidak terbiasa, jadi sudah terlatih ya dengan semua dari hasil-hasil selama penelitian. Nah, sehingga santri bisa berpidato dan menyampaikan ilmu yang sudah dimiliki kepada masyarakat luar pesantren. Dapat disimpulkan bahwa strategi pelatihan muhadarah yang digunakan di Pondok Pesantren Muhammad Amin Rajo Tiangso adalah dengan menggunakan strategi menghafal. Dengan menggunakan strategi ini, para santri dapat memahami isi teks pidato tersebut sehingga ilmu skillnya bertambah. Nah, lanjut kepada latar belakang. Baik, dalam bab 1 ini kan latar belakang sebagai poin-poin pentingnya dalam penelitian. Nah, dalam latar belakang ini menjelaskan Islam adalah agama dakwah. Oleh karena itu, Islam harus disebarluaskan kepada seluruh umat manusia. Dengan demikian, umat manusia bukan hanya berkewajiban melaksanakan ajaran agama Islam dalam keseharian hidupnya, melainkan mereka juga harus menyampaikan atau mendakwahkan kebenaran ajaran Islam terhadap orang lain. Terus dakwah merupakan suatu usaha ya, atau saya kira proses cukup ya waktunya untuk saudari Elsa. Saya kira sudah ya, Pak. sekitar 10 menit ya. Ya baik, screen-nya bisa di stop. Ya, baik. Saya kira teman-teman juga sudah membaca ya proposal skripsi dari saudari ini ya yang presentasi pada kesempatan ini. Baik. Ya, kalau kita berbicara terkait dengan proposal skripsi, ya dapat kita kategorisasi setidaknya menjadi 2 ya atau tiga aspek. Ya, aspek yang pertama terkait dengan kemampuan metodologis yang Anda sampaikan atau terkait dengan penguasaan masalah ya. Apa yang akan teman-teman sekalian lakukan penelitian. Kemudian juga ada aspek terkait dengan hal ini penerapan kaidah ilmiah, kaidah bahasa, kaidah penulisan dalam bentuk tulisan ya, karena ini kan merupakan wujud ya atau merupakan bagian daripada komunikasi tulisan ya, tentu beda ya dengan komunikasi tulisan ya, bagaimana Anda mengutip, kutip langsung, bagaimana penggunaan tanda baca, bagaimana penggunaan question mark ya, tanda petik, kemudian bagaimana cara Anda mengutip ya, cara membuat paragraf ya, gabungan dari beberapa kalimat ya, kemudian apa sudah ada pokok kalimat ya, kalimat penjelas dan seterusnya. Ini menjadi aspek yang juga menjadi penting ya, karena diatur secara teknis di dalam buku pedoman ya, baik terkait dengan jumlah referensi, penggunaan bahasa, penggunaan transliterasi ya, penggunaan apalagi terkait dengan teknik penulisan ya, ini saya ingatkan. Kemudian yang juga biasa dinilai yang paling
utama adalah terkait dengan universitas atau terkait dengan masalah yang Anda ajukan ya, atau narasi gagasan yang akan Anda teliti ya. Ini terkait dengan judul penelitian atau tema penelitian. Ya, ini temanya sudah banyak atau masih menarik atau masih relevan dan seterusnya. Ya, ini menjadi poin yang penting. Mungkin ada di teman-teman sekalian yang mungkin temanya bagus ya. Temanya bagus ya, mungkin secara penguasaan masalah juga bagus ya, dia dianggap memang ya setidaknya dalam tataran ini menguasai permasalahan, tapi di sisi yang lain dia kekurangan utamanya sulit untuk menerapkan implementasi ini ya, aspek metodologis dalam bentuk penulisan. Ya, tapi mungkin juga ada yang ya dari dalam tanda kutip ya mungkin setidaknya sudah berusaha mencontoh pedoman penulisan ya, bagaimana sih cara penulisan, tapi di sisi yang lain tema yang dibahas atau materi yang dibahas sepertinya kok ya dalam tanda kutip usang ya, atau perlu diperbarui ya. Kemudian yang ingin saya konfirmasi terlebih dahulu, teman-teman sekalian ini sudah membaca buku pedoman ya? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah nanti tolong dibuka-buka lagi ya, buku pedoman penulisan IKI Jakarta. Baik, mungkin ada hal yang sama ya, jadi langsung saja ya saya sampaikan ya kalau ada yang sama, dan juga sebenarnya ini bukan hanya untuk pemakalah ya, tapi juga untuk teman-teman sekalian. Ya. Ya baik, sebelum masuk membahas makalah Anda, ini nggak apa-apa saya perlihatkan kembali. Kalau ada teman-teman sekalian yang ingin mendownload, ini secara full bisa mengirimkan judul ya sama nama, ya nanti saya downloadkan secara full. Kalau tidak bisa diakses melalui akun publik ya, nanti saya bisa menggunakan akun admin untuk mendownloadkan. Ini saya tunjukkan bahwasanya tren penelitian kita yang khususnya di IKI Jakarta, walaupun mungkin ini masih ya, tapi setidaknya inilah yang berhasil dilakukan oleh kakak-kakak tingkat kalian ya berapa tahun terakhir. Ini judul-judul ya yang ada ya. Jadi sebenarnya tema nggak jadi persoalan ya, juga ya karena sangat banyak ya. Tinggal Anda mengelaborasi apa dari segi objek penelitian, dari segi metode yang digunakan. Karena kalau pasti yang Anda membuat ya pasti akan beda ya, namanya beda kepala, beda pasti beda ya. Walaupun juga mungkin secara garis besar Anda mengikuti pola atau mereferensi di sebuah karya penelitian itu tidak jadi persoalan juga ya. Yang penting Anda tetap originalitas penulisan Anda, kreativitas Anda ya, walaupun misalnya mungkin ya ada kemiripan, tapi di beberapa konsep inti ya atau merupakan yang menjadi inti itu tidak sama persis ya. Ya, sehingga itu dapat diterima. Nah, ini contoh-contoh ya. Mungkin ada beberapa kesamaan, nanti bisa ya seperti ini ya. Kalau yang tadi siapa ya yang seingat saya, karena kalau nggak salah ini saya jadi penguji ya di sini punya ya, nanti Anda bisa membaca ini ya, Intan Nur Arifah ke yang tadi yang tentang muhadharah ya, public speaking. Ini ada. Oh, saya tidak jadi penguji di sini ya, tapi pada saat dia diajukan, saya yang ini ya masih di zaman saya ya yang menerima proposal ini ya. Kurang lebih seperti ini ya. Ya baik, kalau teman-teman bisa menonton nanti bisa di baik kita masuk ya. Silahkan untuk yang secara spesifik kepada pemakalah ya atau calon peneliti, silakan disiapkan catatan ya untuk masukan-masukan ini ya. Kita langsung mix saja ya, temanya kita gabung saja. Baik, ada Elsa, ada Jihan ya, kemudian ada Fitra ya. Baik. Ya. Yang paling pertama ya terkait dengan judul ya.
Ini Elsa. Nama pesantrennya apa, Elsa? Pondok Pesantren Muhammad Amin Rajut Yangso. Jadi namanya cuma sampai sini ya? Iya, soalnya Talang Tembago itu kan ini di tempatnya gitu, daerah. Ini apa? Kecamatan, kabupaten, provinsi atau apa? Talang Tembago itu apa lokasi itu kan nama desanya di Enggak, tempat. ini Talang Tembago. Ini kan ini dalam penulisan judul memang harus spesifik ya. Kalau seperti ini orang membaca, tapi sebelum itu ini terkait dengan tema Anda secara besar, saya kira ya oke lah, nanti bisa dilengkapi sama pembimbing ya yang akan melengkapi. Tapi secara umum oke lah kalau Anda mengambil judul atau tema seperti ini ya, misalnya strategi. Ya sebenarnya kalau Anda fokus ke strategi pelatihan muhadharah ini terlalu terlalu membatasi sebenarnya ya. Jadi aspek komunikasinya tidak kelihatan ya. Boleh misalnya boleh misalnya Anda buat tema lebih menarik ya. Ya mungkin esensinya sama. Boleh Anda misalnya PS ya, public speaking di pesantren ya. Pesantren ya. Nah, baru nanti itu boleh titik 2 atau dalam kurung studi pada ini ya. Studi pada kegiatan muhadharah pesantren ini ya. Jadi aspek public speaking-nya yang ingin ditekankan ketimbang dengan aspek pelatihan muhadharahnya ya. Kalau pelatihan muhadharah ini kan hanya merupakan bagian ekstrakurikuler ya. Tapi oke lah, untuk sementara nggak ada persoalan ya, karena nanti juga akan diverifikasi oleh pembimbing asli Anda ya. Tapi secara umum kalau judul Anda seperti ini, kalau Anda bisa menguatkan di poin ini ya, saya kira ini menjadi ya dari kita ya, karena pada prinsipnya pelatihan muhadharah itu kan merupakan ekstrakurikuler ya. Ya, ini merupakan sub masuk ke dalam sini ya kan. Iya, karena kalau langsung ke strategi pelatihan muhadharah ini sepertinya terlalu sempit kan. Iya. Mungkin saja nanti ya peningkatan public speaking bukan cuma sekedar pelatihan muhadharah ya, tapi banyak pelatihan-pelatihan yang lain ya. Jadi nanti Anda bisa baca yang skripsi Intan Nur Arifah ya, supaya lebih banyak mendapatkan informasi kira-kira seperti apa. Kemudian ya seperti yang tadi saya sebutkan, kalau Anda menulis nama tertentu ya, pondok pesantren ini kan ini ya nama jenis ya, nama generik. Nah, nama pondok pesantrennya apa? Berarti Muhammad Amin sampai sini ya. Jadi nama pesantren Anda adalah Muhammad Amin Rajut Yangso ya. Ini nama pesantrennya. Nah, kalau ini merupakan kata keterangan tempat ya, maka Anda boleh memberi preposisi ya, supaya orang tidak membacanya ini menjadi menjadi satu kesatuan nama. Boleh Anda kasih preposisi di ya, atau boleh langsung saja karena ini apa nih, Talang bukan ini ya, Talang Tembago ya. Ini kecamatan, provinsi atau apa? Itu nama desanya di tempat lokasi pesantren. Ya, Jangkat Timur ini apa? Kecamatan. Iya, jadi kalau seperti ini boleh Anda ini dihapus di judul langsung saja kecamatan ya, Jangkat Timur. Adapun nanti dengan detail alamat, nomornya sampai nomor nomor pos kalau ada, Anda bisa masukkan di dalam ya, di pembatasan atau dalam metodologi penelitian ya. Penelitian saya beralamat di, Anda jelaskan dengan sangat detail di situ, tapi di judul cukup misalnya ini karena dia desa atau apa, nggak perlu disebutkan, langsung saja misalnya kecamatan ya. Ini sudah dilacak kalau Anda menyebut misalnya seperti itu. Ya, ini terkait dengan judul ya. Kemudian terkait dengan istilah yang dalam judul itu nanti Anda tolong cross check ya.
cross check karena ini akan Anda gunakan seterusnya. Ya, ini kalau Anda tidak kuat ya nanti terlalu mudah diombang-ambing ya. Misalnya muhadharah. Ini kan istilah bahasa Arab ya. Istilah bahasa Arab atau setidaknya ini belum di apa ya istilahnya belum diserap ya. Atau kalau mau di Indonesia kan ini sudah ada Indonesianya atau belum? Elsa. Iya, Pak. Sudah ada Indonesianya atau belum? Muhadharah. Belum, cuman terjemahan bahasa Arab biasanya kan dalam kita muhadharah kan dalam kegiatan berpidato. Jadi kan belum. Ya, Jadi kalau kan Anda menuju di pedoman tulisannya nanti seperti ini ya. Begini ya. Ini yang disebut transliterasi ya. Kalau Anda nanti dimiringkan ya. Nanti lihat di pedoman SKB 3 Menteri. Nah, kalau Anda misalnya muhadharah ini kan istilah ya, istilah dalam bahasa Arab. Kalau Anda mengindonesiakan juga nggak ada masalah ya. Misalnya strategi pelatihan ya. Ini kan sebenarnya muhadharah ceramah ya, yang cuma diambil langsung serapan. Atau misalnya nanti juga public speaking ya, kalau misalnya ini ada padanannya boleh menggunakan bahasa Indonesia, atau kalau memang Anda yang konsisten nggak ada masalah ya menggunakan bahasa Arab, Inggris tapi dimiringkan ya. Ini terkait dengan judul ya. Ya nanti ini tahunnya disesuaikan ya. Ya saya kira ini untuk Elsa ya. Nanti terkait dengan ini Anda bisa banyak baca-baca lagi penelitian ya. Jadi yang paling banyak menginspirasi memang semakin banyak Anda membaca penelitian sejenis ya, atau skripsi nanti akan Anda mendapatkan inspirasi. Dan tenang saja ya, dalam penelitian kualitatif ini judul masih sangat fleksibel ya. Masih sangat fleksibel karena pada prinsipnya judul itu menggambarkan apa yang Anda tulis. Ya, menggambarkan apa yang Anda tulis, karena nanti kan ke lapangan itulah yang akan menjadi real ya, sehingga ini menjadi biasa ya kalau bongkar-bongkar judul. Kemudian Jihan Sabila Musaddad ya. Ya, sepertinya dalam ini terlalu banyak ini ya. Kalau menurut saya terlalu banyak kata operasional yang berpotensi sangat menyulitkan Anda ya. Anda sudah membahas strategi, komunikasi, organisasi, kemudian dalam membentuk manajemen ya. Sebenarnya boleh Anda sederhanakan saja ya. Kalau kita lihat apa yang Anda tuliskan, maka sebenarnya Anda fokus ke ini ya, boleh langsung misalnya ya, kalau Anda tidak fokus ke strategi, misalnya komunikasi organisasi dalam pondok pesantren ini ya, langsung saja pondok pesantren yang Ar-Risalah Ciamis, udah ini kecamatan atau kabupaten ya, nanti disesuaikan saja ya, boleh seperti itu ya, supaya tidak terlalu panjang ya, karena atau kata operasional ini menjadi penting ya. Jadi kata ini kan merupakan kata kerja ya. Kata kerja, sehingga pada prinsipnya Anda akan menggunakan strategi ya. Kalau Anda menggunakan strategi, maka yang kita kejar adalah ya namanya strategi, bagaimana perencanaan ya. Perencanaan nanti di breakdown apa visinya, apa misinya, apa rencana kerjanya ya, implementasinya seperti apa ya, kemudian bentuknya seperti apa yang di strategi ya terkait dengan komunikasi organisasinya ya, belum lagi diikat dengan dalam bentuk manajemen ya. Ini terlalu banyak variabel yang Anda jelaskan ya. Kalau dalam penelitian kualitatif ini menjadi menjadi ya, kalau dalam penelitian kualitatif nggak ada kuantitatif nggak ada masalah, tapi dalam penelitian kualitatif sepertinya Anda nggak ada masalah untuk sementara disederhanakan ya. Ya, nanti kalau memang hasilnya sudah ketemu, nanti Anda bisa memperbaiki lagi judulnya, fleksibilitas untuk
menyesuaikan ya. Makanya karena ini masih proses awal, ya kita masih beri kesempatan kepada Anda kira-kira, karena ini kan akan menjadi tulisan Anda ya, setidaknya ini akan menjadi inspirasi. Anda mungkin bisa komunikasi dengan calon pembimbing ya, atau mungkin kira-kira seperti apa, atau Anda bisa membaca referensi ya yang terkait dengan ini, kira-kira sebenarnya mau saya apa ya, karena tetap ya kalau menurut saya secara demokratis Anda yang punya hak untuk memilih sebenarnya seperti apa ya, mungkin karena kurang ya, atau mungkin cara menarasikannya yang kurang pas sehingga mungkin itu. Tapi setidaknya kalau yang saya tangkap Anda ingin fokuskan bagaimana ke komunikasi organisasi sehingga ini ya pondok pesantren tadi maju secara institusi ya, atau secara kemampuan manajemen. Nah, ya nanti Anda bisa cross check lagi untuk sementara ini ya, karena juga nanti disesuaikan dengan ini ya, disesuaikan dengan isi. Kemudian untuk Maulidah ya ya nanti penjelasan Anda jangan terlalu banyak menyinggung pendidikan ya, karena takutnya nanti bisa diklaim ini kok rasanya rasa pendidikan ya, rasanya skripsi anak tarbiyah ya, atau anak pendidikan ya. Saya kira nanti bisa dikasih batasan yang lebih jelas sehingga memang ciri khas ke-KPI-an tetap muncul di proposal Anda ya, atau setidaknya nanti di hasil akhir penelitian Anda. Baik, itu ya yang pertama terkait dengan judul. Baik, kita lihat lagi untuk yang Elsa. Oke lah ya, bab latar belakang, permasalahan, identifikasi, tujuan, kegunaan, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika, landasan teori. Ya, untuk bab 4, ya bab 4 di kita itu bukan hasil analisis penelitian ya. Bukan hasil analisis penelitian, karena kita penelitian kualitatif ya. Kalau kuantitatif seperti ini, gambaran umum juga tidak dimasukkan di sini ya. Hasil penelitian juga tidak muncul bab seperti ini ya. Karena gambaran umum sudah masuk di bab 3 ya. Ya, kemudian hasil penelitian tidak disebutkan lagi ini hasil penelitian, tapi langsung menjadi subbab ya kalau rumusan masalah Anda. Jadi ini subbab adalah terjemah dari rumusan masalah ya. Kira-kira rumusan masalah yang Anda buat ada 3 misalnya. Jadi subbab A misalnya itu untuk menjawab rumusan masalah 1. Subbab B itu langsung menjawab rumusan masalah 2 ya, atau misalnya subbab C dan D ini untuk menjawab rumusan masalah 3 ya, karena terlalu berat sehingga dipecah-pecah ya. Maksudnya seperti itu, tapi boleh juga disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah. Karena inilah yang tujuan Anda meneliti ya, menjawab permasalahan yang Anda sebutkan di rumusan masalah sehingga dibuatkan subbab. Nah, judul babnya disesuaikan dengan ditulis realitas ya, realitas ini ya, sesuai dengan judul Anda, realitas ini ya, realitas strategi muhadharah ya, atau dibuat judul subbab singkat saja ya, yang kira-kira menggambarkan bahwasanya Anda meneliti membandingkan realitas ya. Realitas itu maksudnya apa yang terjadi di lapangan. Anda langsung tulis misalnya realitas praktek muhadharah ya dalam pesantren ini, baru setelah itu subbabnya. Nah, subbabnya bisa Anda mengikuti kalau Anda membuat benar ya, Anda bisa langsung mengikuti ini ya. Tapi sepertinya ini rumusan masalah Anda masih perlu diperbaiki ya. Ya, membuat rumusan masalah. Jadi dia merupakan jadi untuk sejarah berdiri, kemudian struktur ya, kemudian visi ya, kemudian strategi dan seterusnya, ini
secara umum Anda tidak tanyakan, ini sudah Anda jelaskan di bab 3 ya. Jadi nggak perlu muncul dalam bentuk rumusan masalah, karena gambaran umum yang kira-kira kita perlu ketahui dia alamatnya di mana, pengurusnya berapa, kemudian gambaran umum nggak perlu dimasukkan dalam rumusan masalah. Tapi rumusan masalah itu secara operasional ditanya untuk menjelaskan tentang strategi pelatihan muhadharah ya, atau strategi komunikasi ya, atau strategi komunikasi teorinya seperti apa ya, kira-kira misalnya ya contoh misalnya ya menurut De Vito misalnya dia menyebutkan untuk strategi komunikasi berarti yang pertama itu adalah perencanaan ya, bagaimana perencanaan yang dilakukan oleh pesantren ini ya. Kemudian yang kedua bagaimana penerapan strategi yang dilakukan ya. Kemudian yang ketiga boleh Anda tambahkan apa faktor penghambat dan pendukung ya, berarti itulah yang menjadi rumusan masalah Anda, sehingga nanti pada saat Anda membuat subbab di bab 4 Anda langsung menjawab ini ya, berarti di sini realitas strategi ya, misalnya ya strategi komunikasi bla bla ya, dilanjutkan sendiri. Kemudian A-nya adalah perencanaan ya, perencanaan strategi, kemudian B-nya adalah penerapan strategi komunikasi, kemudian C-nya faktor pendukung dan penghambat. Berarti ini namanya sinkron, sehingga nanti di kesimpulan Anda cukup menjawab 3 ini, disimpan di kesimpulan tapi dengan sederhana saja, dijawab dengan singkat. Jawaban dengan simpan di bab 4 dengan data, dengan fakta, dengan hasil wawancara, observasi dan seterusnya ya, sehingga rumusan masalah aslinya itu diambil dari kerangka teori ya. Kerangka teori strategi komunikasi atau public speaking itu seperti apa? Oh, ternyata untuk mencari kerangka teori dari public speaking itu ada unsur-unsur yang harus diketahui. Unsur-unsur itulah yang Anda tanyakan dalam pertanyaan penelitian ya. Jadi maksudnya secara operasional Anda sudah menerjemahkan kerangka teori dalam bentuk pertanyaan. Nah, itulah yang akan turun nanti di bab 4 menjadi sub-bab ya. Sub-bab ini adalah terjemah operasional dari perumusan masalah. Nah, boleh Anda misalnya ya, karena ini terjemah operasional dari subbab, boleh Anda membuat satu subbab ya, atau misalnya satu pertanyaan ini kok terlalu berat dijawab ya. Kalau dijadikan subbab ini istilahnya bajunya kekecilan, maka boleh dikeluarkan menjadi satu bab lagi yang khusus untuk menjawab misalnya. Jadi itu sangat fleksibel, makanya selalu diminta sistematika penulisan. Jadi sistematika penulisan sebenarnya Anda boleh berkreasi. Kalau dilihat bobotnya, oh ternyata perencanaan kira-kira 20 halaman. Ya, penerapan kok menjadi 40 halaman ya, sedangkan faktor pendukung hanya 10 halaman ya. Kira-kira ini boleh Anda keluarkan sendiri atau ini digabung menjadi satu supaya proporsional ya, kelihatan, maksudnya seperti itu. Paham ya? Jadi yang penting Anda cross check itu nanti di perumusan masalah ya. Maka memang ini harus di cross check karena ini bisa menyesatkan Anda kalau di sini keliru ya, karena kalau Anda sudah meneliti kemudian tiba-tiba perumusan masalahnya diganti, kan sama saja Anda meneliti ulang. Ya, maka ini nanti tolong di cross check kalau Anda mendapatkan pembimbing supaya Anda menyusun bab 4, bab hasil penelitian itu menjadi enak ya, tinggal menjawab apa sih yang Anda jawab di rumusan masalah. Yang penting cara membuat rumusan masalahnya juga benar ya, tidak asal-asalan, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk jihan ya oke lah, pesan teori. Ya, sebenarnya ini kan variabel-variabel yang Anda jelaskan dari kerangka konsep. Nanti sebenarnya di bagian akhir itu boleh Anda membuat yang disebut sebagai kerangka fikir ya, kalau dalam penelitian kualitatif, sehingga teori apa ya yang Anda jelaskan, kemudian hubungan antar variabel-variabel atau penjelasan-penjelasan ini seperti apa. Tapi ini hanya opsional ya, boleh tidak Anda lakukan supaya Anda mengerti, oh ternyata penggunaan teori yang Anda sebutkan di sini seperti apa. Profil ya, kemudian
sebenarnya bukan analisis ya, biasa langsung realitas ya, realitas strategi komunikasi. Ya kalau Anda membuat subbab bisa tidak terlalu panjang ya, komunikasi organisasi udah. Ya karena namanya juga subbab, karena secara otomatis ini kan menerjemahkan dari judul ya, tidak disebutkan juga sudah. Ya misalnya Anda membuat di sini 2 ya, coba kita cek di bagian ya. Ini sebenarnya masih perlu disesuaikan ya. Di sini kan Anda ada 3 ya. Yang pertama faktor, ya kemudian strategi, ya kemudian sebenarnya pola ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di teori, karena kan pada prinsipnya Anda akan mengambil teori strategi komunikasi ya. Paling umum yang teman-teman kakak kalian ambil itu misalnya teori De Vito ya, tentang strategi komunikasi, menyebutkan setidaknya ada 3 ya, atau 4 tahapan. Tahapan pertama perencanaan, ya penerapan, kemudian evaluasi strategi. Kemudian setelah itu baru boleh Anda tambahkan faktor pendukung dan penghambat ya. Sehingga inilah yang akan Anda cari, bagaimana perencanaannya, bagaimana penerapan, kemudian bagaimana hasil penerapan, kemudian akan kembali ke strategi lagi untuk diterapkan periode selanjutnya. Kemudian setelah itu bagaimana faktor pendukung dan penghambat ya, semua item-item ini. Ya, nanti itu bisa Anda cross-check dengan teori yang Anda inginkan ya. Nah, ya jadi di poin ini ya Anda sesuaikan ya. Jadi misalnya A ya, kalau berarti Anda menjelaskan tentang perencanaan ya, kemudian B tadi bagaimana strategi ya, atau penerapan sebenarnya ya, penerapan, kemudian C boleh Anda faktor ya, faktor pendukung dan penghambat. Nah, ini berarti ini kembali ke rumusan masalah ya. Ya, kalau Anda misalnya membuat rumusan masalah beda dengan bab 4, itu nggak ada masalah ya. Tapi yang penting Anda mampu merasionalkan. Kenapa misalnya rumusan masalah 3, subbabnya ada 5. Ya, nah Anda sebutkan yang dipecah itu rumusan masalah nomor 3 menjadi 2. Sehingga kalau dijumlah totalnya 5 ya. Maksudnya seperti itu. Tapi kalau mau lebih sederhana, rumusan masalah 3, subbabnya juga 3. Ya, tapi kalau mau lebih bagus juga ini tergantung kondisi saja ya, maksudnya seperti itu. Kemudian ya proposal, jadi sisi yang lain ini agak lebih kokoh ya secara epistemologi, tapi di ya ada 2 ya. Ya nanti kalau memang Anda hanya 2, makanya sebenarnya rumusan masalah itu fokus Anda ya. Anda ke lapangan hanya menjawab rumusan masalah itu. Jadi namanya penelitian itu kan spesifik ya, dibatasi sehingga Anda tidak perlu mencari semua data yang kira-kira Anda tidak butuhkan. Nah, untuk melihat data itu dibutuhkan atau tidak, kira-kira menjawab rumusan masalah Anda atau tidak. Ya kalau dia menjawab berarti itulah data yang Anda butuhkan. Tapi kalau tidak menjawab, ya tidak Anda butuhkan, kira-kira begitu ya. Karena kan kita seperti masuk ke hutan belantara ya, terlalu banyak fenomena yang dapat kita deskripsikan. Sehingga kalau Anda tidak punya kerangka, inilah secara spesifik yang saya butuhkan. Kalau saya ke pesantren, saya ke objek penelitian saya, yang saya butuhkan bagaimana deskripsi tentang pesantren tersebut melakukan perencanaan strategi komunikasi, itu yang akan saya cari. Ya, itulah yang akan di breakdown menjadi pedoman wawancara. Ya, tentu kita tidak akan langsung bertanya besar seperti itu ya, tapi kita pecah-pecah menjadi pertanyaan-pertanyaan spesifik ya. Apa ada visi misinya ya, kemudian apa ada rapat perencanaan, kemudian program kerja di pesantren ini apa saja. Ya, itu semua itu menjawab pertanyaan besar tadi itu ya, kira-kira begitu yang dimaksudkan. Iya. Nah, kalau kita lihat di poin ini ya, poin ya nanti disesuaikan judulnya ya. Lihat tadi pedoman ya, bagaimana cara membuat bab 4 di pedoman penulisan. Nah, ini nanti disesuaikan ya. Ini juga sebenarnya masih kurang diambil dari kerangka teori ya, tapi setidaknya ingin saya gambarkan kalau di bab 4 itu sebenarnya terjemah dari rumusan masalah secara operasional ya.
Nah, ini kan Anda tidak menjelaskan di sini hambatan dan solusi. Ya, maksudnya apa? Kalau tidak disebutkan, baiknya nggak usah disebutkan jadi subbab. Anda boleh menyebutkan hambatan dan solusi pada saat menjelaskan penerapan pola komunikasi dalam pembinaan. Anda boleh juga menyebutkan hambatan dan solusi pada saat menjelaskan poin A. Tapi jangan dibuat subbab, karena ini akan mengganggu sistematika Anda. Nanti juga Anda kewalahan membuat kesimpulan. Ya, karena ini bukan fokus Anda. Anda jawab juga nggak ada masalah, tapi jawabannya tersebar, tidak menjadi subbab. Ya, itu maksudnya. Tapi kalau Anda ingin menjadikan ini subbab, maka lebih baik Anda munculkan di rumusan masalah. Ya, supaya sistematika penulisannya menjadi lengkap dan baik. Saya kira itu yang menjadi substansial ya, menjadi substansial dalam proposal. Baik, selanjutnya kita masuk yang lebih teknis ya. Nah, yang lebih teknis, yang pertama, ya untuk abstrak saya tidak koneksi ya. Anda bisa koneksi sendiri. Abstrak itu terdiri 4 paragraf ya. Paragraf pertama itu menjelaskan tentang latar belakang, LB, dan tujuan ya. Tujuan, tapi cukup penjelasan ini dijelaskan dalam 1 paragraf saja ya. Maksudnya apa? Latar belakang yang Anda sebutkan mungkin 7 halaman harus dipres menjadi 1 paragraf saja atau 2 kalimat saja ya. Berarti misalnya permasalahan dalam penelitian ini melihat bagaimana kesesuaian bla 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 ya, kemudian sehingga tujuan penelitian ini untuk menggunakan hal tersebut ya. Berarti selesai paragraf pertama. Paragraf kedua sebenarnya lebih menjelaskan tentang permasalahan ya, permasalahan atau pertanyaan penelitian, atau sebenarnya lebih ke perdebatan akademik ya, PP ya, PA ya, perdebatan akademik. Kemudian 3 itu menjelaskan metode yang Anda gunakan ya. Di sini Anda menjelaskan penelitian ini penelitian kualitatif dengan sumber primer ini, sumber sekunder ini, cara mengolah datanya seperti ini, kalau kerangka teori yang Anda gunakan ini ya. Kemudian di bab 4, di paragraf 4 baru hasil penelitian skripsi ini menunjukkan 1, 2, 3 sesuai dengan rumusan masalah yang Anda buat ya. Maksudnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat yang Anda buat ya, baik yang dibuat oleh Elsa, Jihan, Maulida, sepertinya masih agak jauh ya dari pedoman ya. Kalau kok seperti itu, nah ini saya perlihatkan di pedoman itu kan jelas ya disebutkan ya, baik di bagian depan maupun bagian belakang ya. Anda mau lihat yang mana saja boleh ya. Kalau Anda lihat di bagian belakang, ya memang selama ini kita tidak terlalu ketat di abstrak ya, tapi setidaknya kalau Anda bertanya yang benarnya seperti apa, ini loh yang benarnya ya. Kasihan juga mahasiswa, tapi setidaknya mereka harus menyampaikan abstrak setidaknya di ini ya, di bagian akhir. Bentar. Ini ya, yang tadi saya sebutkan 1, 2, 3, 4 ya. Nah, paling inti di ini ya, di kesimpulan hasil temuan. Nah, kalau Anda tidak kuat di rumusan ya, kemudian tidak kuat di bab 4, kemudian tidak kuat di bab 5, hasil ya Anda akan kesulitan ya di bab 4, Anda akan kesulitan menjelaskan apa sih kesimpulan penelitian Anda. Ya, kesimpulan penelitian Anda strategi komunikasi dalam pesantren ini wujudnya 1, 2, 3. Nah, itulah hasil kesimpulan Anda. Penjelasan strategi pertama itu apa, itu Anda jelaskan panjang lebar di pembahasan. Ya, ini maksudnya kenapa kita minta abstrak, agar Anda punya pola, oh ternyata ini loh nanti yang akan disimpulkan. Pertanyaan ini akan disimpulkan, kemudian kesimpulannya akan naik di abstrak. Ya, maksudnya seperti itu. Ya, oke lah, ini saya sudah baca abstrak Anda, tapi sepertinya masih perlu penyesuaian ya. Nanti Anda bisa sesuaikan sendiri. Nah, untuk yang poin B ini memang berat ya. Ini untuk sebenarnya untuk pasca sarjana ya, tapi nggak apa-apa kalau setidaknya 3 poin ini, 1 menjadi 2 kalimat kan ya. Tapi yang jelas Anda punya penjelasan logis masalah Anda apa. Kalau Anda menjelaskan 1000 halaman atau 100 halaman tapi penjelasannya tidak menjelaskan masalah apapun, ya itu juga sama saja ya. Sehingga Anda kalau ditanya apa sih masalah dalam penelitian Anda langsung bisa menjawabkan masalah dalam penelitian saya melihat fenomena atau melihat
fakta di lapangan seperti ini, kemudian ini loh yang akan saya tawarkan atau saya kaji untuk menjadi problem akademik. Ya, maksudnya seperti itulah menjadi permasalahan, atau secara sederhana masalah itu muncul kan di identifikasi masalah ya. Jadi kalau Anda benar membuat identifikasi masalah, permasalahan yang ada dalam latar belakang Anda harusnya tercermin dalam identifikasi masalah ya. Ya maksudnya seperti itu, sehingga ya latar belakang memang berat ya teman-teman sekalian, tapi oke lah untuk sementara latar belakang ya ini. Nah, ini masih ini ya, Anda masih perlu menambahkan terkait data kunci, kemudian terkait dengan penulisan ya, ini nanti marginnya disesuaikan ya, margin kiri, margin kanan ya, lihat struktur bab ya, ini harusnya mentok di margin ya. Ini juga agak masuk ke dalam sedikit, kemudian ya seperti ini yang saya sebutkan ya, Islam ini kan harusnya besar ya, Islam karena nama agama ya. Ya, ini kan kata penghubung ya. Kata penghubung di awal kalimat Anda membuat seperti ini sepertinya kurang bagus ya. Nanti Anda sesuaikan yang mana yang Anda hubungkan, atau boleh dipecah lagi menjadi berapa kalimat ya supaya paragrafnya utuh. Ya, kemudian ini ya, tolong Anda sesuaikan. Ini kan kalau Anda lihat di pedoman masuk ke dalam ya, di tab. Ya, Anda tidak konsisten ya, Anda menggunakan hal juga menggunakan H ya. Ini menjadi soalan ya kalau Anda ya, karena Anda kan ilmiah, nanti semua istilah-istilah Anda pastikan di kamus ya, misalnya Ustadz. Ustadz dalam kamus itu tulisannya cuma seperti ini ya. Ini yang benar ya, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Atau kalau Anda mau tulis sesuai dengan ini, maka ini dimiringkan ya, untuk mentransliterasi. Cobalah, ya misalnya di dalam ini dipisah ya. Ya, saya kira ini yang tadi saya maksudkan, Anda harusnya sudah baca pedoman ya, public speaking, ini kan istilah asing ya, Anda italik, miringkan. Muhadharah juga, ya karena ini judul Anda, setidaknya Anda menggunakan istilah yang sama ya. Anda mau miringkan atau mau menerjemah dalam bahasa Indonesia atau seperti apa. Ya, ini saya kira sudah cukup bagus ya mengantarkan. Kemudian ya ini baru kalimat pernyataan ya. Ini kan judulnya identifikasi masalah ya. Berarti kira-kira kalimat pernyataan yang Anda munculkan di sini setidaknya dapat diverifikasi mengandung permasalahan ya. Ini kan kalau pelatihan modal dalam peningkatan public speaking santri, udah masalahnya apa kalau saya tanya? Iya, maksudnya peningkat apa ya, misalnya pelatihan modal dalam peningkatan public speaking mengalami banyak kendala ya, baru itu disebut sebagai identifikasi masalah. Kalau hanya pelatihan modal dalam peningkatan public speaking, masalahnya apa? Ini kan baru mendeskripsikan subjek saja, belum ada kira-kira ya, misalnya public speaking merupakan kegiatan yang penting dalam kehidupan. Oke lah, ini bisa dianggap sebagai identifikasi masalah ya. Nantilah Anda bisa ini ya, ini sepertinya perlu disesuaikan pembatasan. Nah, ini yang paling penting ya. Nanti yang begini, ya seperti yang saya contohkan sebelumnya, janganlah menggunakan yang seperti ini ya. Boleh kalau hanya sebagai pendukung, dan juga cara mengutipnya tidak seperti ini ya. Tolong Anda lihat di pedoman ya. Jadi tidak langsung HTTP-nya, tapi disebutkan dulu dalam artikel ini artikel apa ya, judulnya apa, kemudian diterbitkan oleh siapa, jangan sampai hanya blogspot saja ya. Kalau blogspot itu kan tidak terverifikasi, anak SD juga boleh mengirimkan tulisan di situ. Ya, nanti setelah itu baru pengganti alamat, baru Anda HTTP-kan ya. Jadi tetap ditulis ini judul artikelnya apa, yang menulis siapa ya. Kalau nggak ada, ditulis saja anonim atau tanpa tempat penerbit ya, atau tanpa itu ya. Jadi nanti tujuan bisa menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan kegunaan
tinjauan ya. Ya oke lah, Anda sudah ini ya, sudah menjelaskan. Anda belum menjelaskan relevansi ya, pensamaan, perbedaan ya, kemudian relevansi hubungan antara penelitian yang Anda sebutkan dengan penelitian Anda ya. Anda baru mendeskripsikan, oh ini penelitian yang sama dengan Anda, tapi penjelasan persamaan Anda dengan penelitian ini apa, perbedaannya apa, kemudian relevansi dengan penelitian ini apa ya, itu yang belum Anda jelaskan. Baru Anda menjelaskan, oh ini loh, 1 judulnya ini, 2 judulnya ini, 3 judulnya ini, tapi Anda belum menjelaskan persamaan dan perbedaan dengan penelitian Anda apa ya. Nah ini nanti tolong dilengkapi. Metode penelitian, ya pendekatan, ya nanti istilah-istilah seperti ini nanti cek di kamus ya, Muhammad Amin ya, ini nama atau bukan ya, kalau nama harusnya besar ya, Anda harus belajar lagi huruf kapital ya, huruf kapital ya, nanti bisa di cross check atau divalidasi. Nah di sini kita biasanya menggunakan istilah keabsahan ya. Kalau validitas itu untuk kuantitatif ya, kuantitatif, karena kita tidak memvalidasi tapi kita mengabsahkan data. Kalau validitas atau reliabilitas itu biasanya menggunakan perangkat ya, atau biasanya untuk penelitian kuantitatif. Ini oke, triangulasi data, metodologi oke, langkah penelitian sistematika ya. Anda nanti buat saja ya, nggak usah dibuat seperti ini ya, langsung saja disatukan menjadi narasi data. Ini penulisan misalnya pada bab pendahuluan begini ya, nggak usah dipisah-pisah, ini bab 1 baru isinya begini ya, karena ini menyalahi kaidah ilmiah sebenarnya. Nggak usah dibuat seperti ini ya, nanti dibuat saja 1, 2, 3, 4. Ini data pustaka Anda ada berapa? 2, 3 kayaknya. Ya nanti disempurnakan ya, yang begini-begini nanti tolong lihat pengutipannya ya. Pengutipannya seingat saya tidak seperti ini. Ya nanti dilihatlah cara penulisan daftar pustaka. Ya misalnya seperti ini ya, Burhan Bungin. Ya nanti yang di tab masuk ke dalam itu bagian bawah ya. Setelah ya kira-kira itu ya untuk secara umum untuk Elsa. Ya nanti revisinya kita tagih kembali ya. Intinya Anda baca pedoman ya. Di pedoman itu kita ada sampai 49 contoh entry data ya. Bagaimana cara mengambil dari internet, bagaimana mengambil dari koran, majalah, kemudian wawancara diterbitkan, tidak diterbitkan, itu semua ada contohnya, tinggal Anda lihat. Kemudian ke Jihan ya. Jihan. Anda sudah membaca pedoman ya terkait pengutipan buku dan jurnal? Sudah Pak, tapi ada pertanyaan Pak. Ya. Boleh saya bertanya Pak? Ya silahkan. Nah untuk penulisan daftar pustaka yang jurnal takutnya saya juga takut nggak kebaca ya. Yang saya lihat itu di daftar pustaka tuh ada kata in dalam bahasa Inggris. Nah itu kalau misalnya jurnalnya jurnal bahasa Indonesia, apakah diganti jadi dalam karena nggak ada contoh yang jurnal bahasa Indonesianya? Ya, sebenarnya kalau jurnal itu fleksibel saja ya, tapi pada prinsipnya karena kita memang menggabungkan beberapa style ya. Ini yang pertama yang saya jelaskan. Saya lihat Anda mencampur ya, mencampur. Bentar ya. Bentar, saya lihat. Jadi di pedoman kita bedakan ini jurnal, ya ini buku. Bedanya apa? Kalau buku ya langsung kita tulis nama ya, nama. Setelah itu judul ya, judul. Ya setelah itu dalam kurung kota ya, kemudian setelah itu penerbit, setelah itu tahun ya, tahun misalnya, setelah itu halaman ya. Ya. Ini buku. Jurnal itu berbeda. Ya, jadi buku itu tidak pakai tanda petik ya. Ya, jurnal itu menggunakan tanda petik, nama sama ya. Nanti tinggal dilihat penulisan nama keberapa.
apa dia nama dalam kutipan ya, kutipan pertama dan kutipan kedua beda ya. Kemudian juga nama dalam daftar pustaka itu beda karena dibalik-balik. Ya. Nah, kalau jurnal pertama nama ya. Oke lah, Anda sudah mengerti penulisan nama, kemudian judul artikel jurnal itu ditulis dalam bentuk tanda petik ya. Ya, Pak. Judul dan tidak miring ya, tidak miring. Nanti setelah itu baru koma, baru setelah itu judul jurnal inilah yang baru miring ya, baru italik. Nanti setelah itu ini memang banyak fungsi ya, tapi pada prinsipnya di sini adalah isu, volume, nomor, tahun ya, kemudian setelah itu page ya, halaman. Ini secara umumnya seperti itu. Nah, kalau Anda lihat di pedoman, ini kan ya, kita lama mendiskusikan di pedoman yang tadi saya sebutkan ya. Ya, misalnya ini ya, Muhammad Adlin Dila ya, ini nama ya, nama. Kemudian ini judul artikel dalam jurnal ya. Kemudian ini judulnya ya, kemudian Studia Islamika itu nama jurnalnya ya. Ya, baru setelah itu 8, ini merupakan isu ya, atau terbitan keberapa, setelah itu nomor, setelah itu halaman ya, tahun, baru setelah itu halaman ya. Ini ya, memang di situ sebagian ada yang in ya, di dalam jurnal ini, tapi itu tidak jadi persoalan. Yang penting ada konsisten saja. Bahkan ada juga yang di sini vol ya, vol titik, baru setelah itu, tapi itu tidak jadi persoalan karena prinsip dasarnya sama. Kalau yang penting Anda seragam dalam menggunakan style ya. Nah, saya lihat di tulisan Anda banyak mencampur ya, banyak mencampur. Contoh misalnya nanti. Itu nggak dimiringin Pak nama itu. Iya. Nama Ini jurnal. oke ya. Anda sudah ini. Kemudian ini harusnya di terbit ya, dimiringkan ya. Ini yang dimiringkan. Ya, saya kira seperti itu ya. Secara umum sudah bagus ya. Yang penting Anda konsisten saja. Ya, kalau Anda menggunakan aplikasi sebenarnya lebih cepat ya. Kalau aplikasi itu langsung otomatis memiringkan. Yang penting kita entry data. Ini judul nama jurnalnya, nanti dia akan olah sendiri ya. Baik di, kalau saya biasanya membuat seperti itu ya, langsung mengolah ya. Kalau misalnya yang saya gunakan biasanya mendelay ya. Kalau teman-teman ingin diajari terkait reference ya, itu boleh ya, boleh nanti tinggal buat kesepakatan ya, misalnya kelompok siapa yang mau belajar nanti kita agendakan ya, nggak perlu khawatir ya, kita diskusi santai saja ya kalau memang dibutuhkan, karena ini teman-teman akan pasti selalu gunakan ya. Ya, ini sisa 3 menit ya. Ini nanti tolong disesuaikan ya. Ini masih ada warnanya ya. Anda lihat ya. Coba lihat, masih ada ini, masih ada Warna ininya fontnya ya Pak. Iya. Itu jangan-jangan Anda mengambil dari tempat lain ya. Itu kesannya seperti itu. Walaupun tidak tersampaikan ya. Kita penguji langsung punya kesan ke situ ya kalau misalnya Anda tidak mengganti. Ya, jadi makanya sebenarnya untuk rumusan masalah yang lebih bagus itu Anda membuat pokok permasalahan ya, pokok atau istilahnya main question, kemudian minor question. Maksudnya apa? Main question adalah judul yang Anda beri kata tanya ya, karena pada prinsipnya yang Anda cari adalah judul ya, bagaimana strategi komunikasi bla 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 ya, berarti inilah yang Anda akan cari. Tapi untuk mencari ini Anda buat dalam bentuk operasional. Yang pertama, perumusan masalah 1, 2, 3 untuk menjawab judul besar ini. Nah, kalau Anda menurunkan judul langsung menjadi kalimat sub, maka kalimat kedua, ketiga itu tidak berfungsi. Nah, di sudah menjawab judul. Jadi yang kedua, ketiga apa gunanya? Ya, maksudnya seperti itu, sehingga ya ini kalau saya sih sarankan Anda membuat konsep seperti itu ya, supaya
pikirannya mudah ya, alur berpikirnya lebih mudah dipahami. Ya, untuk kerangka teori ini sebenarnya dalam langsung bisa dalam bentuk operasional di ini ya, di metodologi boleh Anda langsung masukkan ya, analisis yang saya gunakan berdasarkan kerangka teori, langsung sebutkan nama dan judul bukunya ya, misalnya De Vito strategi komunikasi ya, misalnya itu boleh. Ya, kalau Anda lihat subbab ini kan masuk sedikit ya, karena ini tidak seluruh ya. Terus sudah G berarti ini satu di sini ya. Ya, nanti Anda lihat di buku pedoman. Jadi sebenarnya kalau Anda melihat di buku pedoman Anda selamat ya. Cukup lihat di 1, 2. Ini ada berapa? 25, Pak. Ya, oke ya. Oh iya Pak, untuk itu harus dimasukkan juga nggak pedoman skripsi di daftar pustaka? Ya sebenarnya enggak juga, nggak apa-apa ya. Oke deh. Enggak jadi. Tapi kalau Anda masukkan juga nggak ada masalah sih ya, tidak jadi persoalan sebenarnya. Jadi tambahan sebenarnya. Ya sama ya, cuma untuk ini siapa Maulida ya, yang begini-begini nanti tolong diperhatikan ya, kok Anda menulis skripsi masih menggunakan yang seperti ini ya, nanti di itu ya, dilihat bagaimana pengutip blogspot atau kecuali jurnal ya, nggak ada masalah ya. Ini kualitasnya menjadi menurun ya. Ini daftar referensi Anda ada berapa? Maulida. 20 berapa ya Pak? Kayak 21 deh. Ya, nanti penulisan seperti ini disesuaikan fontnya ya. Iya, sebenarnya hampir banyak ya yang sama, tapi pada prinsipnya ini nanti Anda sesuaikan fontnya ya. Dirapatkan. Ya, kemudian ya mungkin Anda bisa tambahkan satu paragraf lagi terkait dengan masuk ke dalam SMK ini ya. Kira-kira apa sih yang menjadi kata kunci ya, data kunci sehingga Anda meneliti di SMK ini ya. Ini nanti diperhatikan ya, ini masih bookmark ya, bookmark tidak ditentukan ya, Anda belum menentukan ya kata di sini. Sistematika daftar pusaka. Ya saya kira waktunya sudah habis ya. Itu masukan-masukan untuk jadi memang yang paling urgent di itu ya, di rumusan masalah teman-teman sekalian, karena itu yang akan menentukan metode Anda, yang akan juga menentukan data apa yang akan Anda ambil di lapangan ya, dan menentukan ya kira-kira seperti itu. Kalau Anda mau lebih bagus silakan baca skripsi yang ada ya, yang telah ada di kakak kelas kalian ya. Sekali lagi skripsi itu hanya sebagai pembanding ya, karena bukan kebenaran, yang benar itu sesuai dengan pedoman ya. Ya mungkin juga mereka sudah diingatkan untuk direvisi, tidak mau direvisi, kelupaan ya, atau waktunya sudah habis ya, kira-kira begitu. Jadi bukan skripsi yang jadi pedoman ya. Mohon maaf lewat 2 menit kita akhiri. Terima kasih kepada pemakala yang ini ya, yang luar biasa pada kesempatan ini. Ya nanti mudah-mudahan ini bisa Anda lanjutkan ya menjadi proposal, tentu dengan beberapa penyesuaian ya. Kalau memang Anda sudah ada ya, misalnya ada kontak sebelumnya dengan calon pembimbing Anda, nggak ada masalah ya, karena nanti ini hubungannya dengan referensi Anda ya. Misalnya Anda sudah banyak membeli buku terkait dengan judul Anda ya, referensi yang tema Anda, misalnya saya komunikasi organisasi, ya setidaknya belilah ya buku terkait dengan poin-poin yang Anda maksudkan, misalnya strategi komunikasi. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Kasih Bapak. Mm-mm. Kasih Bunda. Mm-mm.